Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa semester 4 yang memprogramkan mata kuliah evaluasi hasil pembelajaran. Nah, jadi pada mata kuliah ini, jadi nanti selama 1 semester kalian akan difasilitasi oleh saya sendiri dan Bapak Iketut Widiade. Oleh karena kemungkinan besar kita baru pertama kali di mata kuliah ini, jadi saya pikir tidak ada salahnya bagi saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi untuk nama lengkap itu Muhammad Syazali. Jadi nanti adik-adik mahasiswa boleh memanggilnya dengan sebutan Pak Ali seperti itu. Saya asli dari Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat. Kemudian status alhamdulillah sudah menikah. Dan alhamdulillahnya lagi, saya juga sudah dikaruniai seorang putra. Nah, kami pikir penting ya untuk kami menyampaikan introduction dari mata kuliah evaluasi hasil pembelajaran ini supaya menjadi semacam pengetahuan awal yang berdasarkan hasil penelitian memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas hasil pembelajaran yang bisa dicapai oleh mahasiswa. Nah, adapun hal-hal yang perlu kami sampaikan melalui presentasi ini adalah yang pertama CPMK. CPMK ini merupakan singkatan dari capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi nanti kira-kira bahasa umumnya gitu, bahasa populernya atau bahasa kita di dalam kehidupan sehari-hari, CPMK ini disebut juga kemampuan yang mencakup pengetahuan dan utamanya keterampilan nanti yang harus adik-adik mahasiswa kuasai setelah menjalankan kuliah selama 1 semester di mata kuliah evaluasi hasil pembelajaran ini. Kemudian yang kedua dan tidak kalah penting adalah pengalaman belajar. Jadi pengalaman belajar ini bisa disebut juga dengan bagaimana nanti adik-adik mahasiswa akan belajar supaya bisa memiliki penguasaan dengan grade tertinggi dari sejumlah CPMK yang menjadi tagihan pada mata kuliah evaluasi hasil pembelajaran ini. Nah, kemudian yang penting juga kami sampaikan adalah bagaimana kami melakukan evaluasi terhadap adik-adik mahasiswa semua sehingga di siang ini nanti muncul nilai akhir yang berbentuk kuantitatif dengan rentang 0 sampai 100, juga berikut dengan grade-nya atau nilai kualitatif yang nanti bisa A, B+, B sampai dengan nilai kualitatif E. Nah, kemudian yang keempat adalah RTM. RTM ini singkatan dari rencana tugas mahasiswa. Ini penting juga kami sampaikan supaya nanti adik-adik mahasiswa dari jauh-jauh hari sudah mengetahui terkait tugas-tugas yang harus adik-adik mahasiswa selesaikan selama memprogramkan mata kuliah evaluasi hasil pembelajaran ini. Dan bisa jadi juga, dan ini yang kami pikir, kami harapkan nanti, jadi memang di RTM itu nanti ada batas waktunya, bisa seminggu, bisa berminggu-minggu, atau bisa jadi tugas tertentu nanti bisa misalnya kalian dikasih waktu selama setengah semester, itu bisa saja. Nah,
Namun jika kalian misalnya sudah mengerjakan ini dari jauh-jauh hari, tentu saja kami pikir hasilnya akan lebih maksimal. Nah, kita mulai dari CPMK atau apa potensi dari mata kuliah ini. Jadi, mata kuliah evaluasi hasil pembelajaran ini memiliki 4 CPMK. Yang pertama, jadi nanti mahasiswa diharapkan mampu menganalisis pentingnya evaluasi hasil pembelajaran di SD dan relevansinya dengan mahasiswa calon guru SD pada konteks tersebut. Kemudian CPMK yang kedua adalah mahasiswa harus mampu merekonstruksi pengetahuan terkait konsep dasar evaluasi hasil pembelajaran. Kemudian CPMK yang ketiga adalah mahasiswa nanti harus mampu menulis laporan hasil investigasi terkait evaluasi hasil pembelajaran yang dilakukan di SD terdekat dan hasil review artikel dalam jurnal atau proceeding nasional dan internasional. Kemudian CPMK yang keempat ini adalah mahasiswa nanti harus mampu mengembangkan alat evaluasi hasil pembelajaran yang valid. Nah, tentu saja nanti setelah kalian menguasai 4 CPMK ini, pada akhirnya nanti kalian akan dapat ya bisa dibilang hadiah begitu, berupa nilai dengan grade A sampai grade E. Nah, kemudian untuk pengalaman belajarnya. Jadi bagaimana kalian harus belajar supaya nanti penguasaan kalian terhadap keempat CPMK tadi berada pada nilai yang grade-nya A misalnya. Nah, ini kita mulai dari CPMK yang pertama, yaitu menganalisis pentingnya evaluasi hasil pembelajaran di SD dan relevansinya dengan mahasiswa calon guru SD pada konteks tersebut. Jadi ada 3 pengalaman belajar yang akan kalian dapatkan nanti. Yang pertama adalah belajar tatap muka, atau kalau misalnya nanti beberapa pertemuan terpaksa dilakukan secara daring, berarti nanti kalian mendapat fasilitas pembelajaran berupa belajar tatap maya. Kemudian pengalaman belajar yang kedua adalah belajar terstruktur. Kemudian yang ketiga adalah belajar mandiri. Nah, untuk belajar secara tatap muka atau maya ini nanti akan kita lakukan melalui metode presentasi. Ini yang presentasi nanti bisa kami selaku tim dosen, bisa juga nanti adik-adik mahasiswa secara bergiliran, baik secara individu maupun kelompok. Ini sifatnya nanti fleksibel. Kemudian ada juga nanti untuk belajar tatap muka tatap maya ini ada sesi diskusi dan juga ada tanya jawab. Kemudian untuk belajar terstruktur ini nanti kami fasilitasi dengan link YouTube yang bisa kalian tonton, yang bisa kalian akses kapanpun dimanapun, asalkan nanti ada jaringan dan kuota internet dari adik-adik mahasiswa. Tentu saja ini tidak harus secara individu ya, bisa tentu saja secara berkelompok, join-joinan begitu. Kalau misalnya ada satu temannya yang katakanlah belum mengisi kuota di HP-nya, nanti bisa join hotspotan dengan temannya yang kebetulan sedang memiliki kuota yang cukup, atau bisa kalian manfaatkan WiFi gratis yang disediakan oleh kampus begitu. Tentu saja bisa di kampus 2 di Seganteng, atau bisa juga kalian lakukan di kampus 1 FKIP Undram, atau di fakultas-fakultas lain yang masih berada di lingkup Undram. Atau WiFi di desa, mungkin kalau ada desa
ada desa dari kalian yang misalnya menggratiskan wifi seperti itu. Nah, kemudian untuk belajar mandiri ini nanti kalian bisa baca-baca buku, baca-baca artikel, kemudian membuat resumenya atau ringkasannya. Tentu saja nanti buku, artikel, atau referensi lain yang kalian baca jadikan sebagai sumber informasi ini juga harus relevan. Nah, kemudian untuk kompetensi atau CPMK yang kedua, yaitu merekonstruksi pengetahuan terkait konsep dasar evaluasi hasil pembelajaran. Nanti ini untuk pengalaman belajarnya kalian juga akan difasilitasi dengan belajar tatap muka atau tatap maya, di mana nanti ada presentasi, ada diskusi, ada tanya jawab. Kemudian untuk belajar terstruktur ini setidaknya nanti kami selaku tim dosen akan memfasilitasi kalian dengan link YouTube tertentu yang memang benar-benar dibutuhkan, yang benar-benar sesuai dengan kompetensi yang menjadi tagihan dari mata kuliah ini. Nah, kemudian untuk belajar mandiri ini nanti bisa kalian baca buku, jadi buku-buku yang relevan dengan evaluasi hasil pembelajaran, kemudian artikel-artikel hasil penelitian yang diterbitkan baik melalui jurnal maupun proceeding seminar internasional. Ini bisa kalian akses nanti di berbagai platform yang menjadi perindeks jurnal. Bisa di Google Scholar yang paling umum, bisa juga nanti kalian bisa memanfaatkan berbagai tools AI yang memang fungsinya untuk mengakses berbagai artikel yang ada di internet. Nah, kemudian untuk CPMK yang ketiga, yaitu menulis laporan hasil investigasi terkait evaluasi hasil pembelajaran di SD dan hasil review artikel dalam jurnal atau proceeding nasional dan internasional. Ini nanti untuk belajar tatap muka atau tatap mayanya, kalian akan melaluinya melalui presentasi di kelas, kemudian diskusi, dan tanya jawab. Sekali lagi untuk presentasi nanti fleksibel ya, jadi bisa kami selaku tim dosen atau bisa juga nanti yang presentasi itu dari perwakilan adik-adik mahasiswa. Nah, kemudian untuk belajar terstruktur nanti tetap kami fasilitasi dengan link YouTube yang tepat. Kemudian ada juga nanti studi independen, jadi kalian nanti bisa secara individu atau kelompok akan melakukan investigasi secara langsung ya, jadi datang secara langsung ke sekolah-sekolah yang sebaiknya di sekitar lingkungan kalian, dan yang paling penting adalah bisa kalian akses ke sananya, jadi kalian dapat izin dari pihak sekolah. Nah, tentu saja nanti kemungkinan besar, jadi selama kalian melakukan studi independen ke SD tertentu, jadi untuk belajar tatap muka atau tatap maya ini nanti ditiadakan. Jadi sebenarnya tidak ditiadakan, cuma kalian kuliahnya nanti dilakukan secara langsung melalui studi independen ini di SD yang masing-masing sudah kalian putuskan untuk dijadikan lokasi studinya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk belajar mandiri ini nanti bisa baca-baca buku, baca-baca artikel, dan tentu saja kalian bisa memanfaatkan berbagai tools AI yang memang relevan dengan apa yang kalian butuhkan.
Nah, kemudian untuk CPMK yang keempat, mengembangkan alat evaluasi hasil pembelajaran yang valid. Ini tetap ada belajar tatap muka nanti atau tatap maya melalui presentasi, diskusi, dan tanya jawab. Nah, kemudian untuk belajar terstrukturnya juga tetap kami fasilitasi dengan link YouTube tertentu. Kemudian untuk belajar mandiri nanti bisa baca buku, bisa baca artikel atau sumber-sumber lainnya ya, yang kontennya nanti bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, kemudian jangan lupa nanti kalau memang ada tools AI yang bisa dimanfaatkan, silahkan kalian manfaatkan. Nah, ini tentu saja nanti jika ingin mendapatkan nilai dengan grade paling tinggi, yaitu grade A dengan interpretasi baik sekali, tentu saja ini apapun jenis mau tatap maya, mau belajar terstruktur, mau belajar secara mandiri, rumusnya hanya satu: rajin, tekun, manfaatkan teknologi. Nah, kemudian aspek yang ketiga yang kami pikir juga penting untuk disampaikan jauh-jauh hari kepada adik-adik mahasiswa adalah terkait dengan evaluasi bagaimana kemudian nilai akhir berupa nilai kualitatif, kemudian sampai nanti menjadi nilai yang muncul di KS kalian yang menentukan IP masing-masing, juga perlu kami sampaikan di sini ya. Nah, untuk evaluasi ini nanti kami akan melakukan asesmen atau penilaian yang dimana nanti nilai akhirnya itu kami simpulkan dari 20% U1 ditambah 30% U2 ditambah 50% U3. Kami pikir ini tidak asing bagi kalian ya, karena hampir semua mata kuliah, bahkan mungkin semua mata kuliah yang ada di Prodi PGSD ini rumusnya sama untuk penentuan nilai akhirnya, yaitu 20%-nya diambil dari U1, 30%-nya diambil dari U2, dan 50%-nya diambil dari U3. Nah, nilai akhir yang nanti diambil dari nilai U1, U2, dan U3 ini nanti akan dikonversi menjadi nilai kualitatif dengan grade A sampai grade E. Nah, ini misalnya untuk grade A, ini nanti untuk bisa mendapatkan nilai A, ini kalian harus nilai akhir kuantitatifnya itu paling kecil 85. Jadi minimal 85 itu baru bisa dapat A. Lalu kemudian untuk mendapatkan nilai B+, itu kisarannya adalah 80 sampai di bawah 85. Misalnya 84,99, 84,999 dan seterusnya. Nah, demikian juga untuk nilai B, nilai C+, C, D+, sampai E. Nah, nanti untuk lebih jelasnya, ini nanti kalian bisa baca-baca lagi ya, buku pedoman akademik yang sudah fakultas berikan melalui prodi di awal ketika kalian menjadi mahasiswa baru. Oke, kemudian untuk U1 dengan bobot sebesar 20%, ini nanti rencananya kami akan ambil dari nilai RTM 1 dan RTM 2. RTM ini adalah rencana tugas mahasiswa, atau bisa juga disebut tugas 1, tugas 2, seperti itu. Ini tentu saja nanti rata-ratanya. Misal RTM 1 misalnya ada di mahasiswa nanti nilainya 85. Kemudian untuk RTM 2 atau tugas 2 nilainya 100 misalnya. Berarti total nilai U1 kalian adalah 85 ditambah 100 dibagi 2. Nah, itu
total nilai U1 kalian. Tentu saja untuk nilai akhirnya nanti total nilai U1 tadi itu tinggal dikali 20%. Seperti itu penghitungannya. Nah, kemudian untuk nilai U2 dengan bobot 30%, ini nanti kami ambil dari RTM 3. Kemudian untuk U3 dengan bobot 50%, ini kami ambil dari RTM 4. Nah, sekarang yang penting adalah apa RTM 1, apa RTM 2, apa RTM 3, dan apa RTM 4. Nah, ini kami lebih detailnya sampaikan di aspek keempat yang perlu kami sampaikan, yaitu RTM. Nah, jadi untuk RTM 1 atau tugas pertama ini nanti secara individu kalian akan ditugaskan untuk merangkum pengetahuan terkait pentingnya evaluasi hasil pembelajaran di SD dan relevansinya terhadap mahasiswa calon guru SD. Nah, kemudian untuk tugas kedua atau RTM 2-nya ini nanti kalian secara berkelompok akan ditugaskan untuk menulis bab buku terkait konsep dasar evaluasi hasil pembelajaran. Nah, kemudian untuk RTM 3-nya, jadi nanti kalian secara berkelompok akan diminta untuk menulis laporan hasil investigasi dan review artikel hasil penelitian terhadap implementasi dari evaluasi hasil pembelajaran di satuan pendidikan sekolah dasar. Nah, kemudian untuk RTM 4-nya, ini nanti kalian diminta secara individu ya, secara masing-masing untuk mengembangkan alat evaluasi hasil pembelajaran yang valid. Nah, untuk RTM 1 ini nanti penyelesaiannya adalah di minggu ke-1. Jadi biasanya nanti H-3, H-2 sebelum pertemuan kedua. Misal kita pertemuan pertama itu hari Senin. Nah, ini nanti batas pengumpulan untuk RTM 1 ini biasanya H-3 atau H-2 dari hari Senin. Seperti itu. Jadi bisa hari Jumat atau nanti maksimal dikumpulkan itu pada hari Sabtu. Nah, untuk jamnya jam berapa itu nanti akan lebih rinci informasinya di RTM 1 ini. Jadi bisa nanti kalian akses di link deskripsi ya. Nah, kemudian untuk RTM 2 ini nanti masa penyelesaiannya adalah di minggu kedua sampai minggu kelima. Tentu saja kalau misalnya RTM 2 ini bisa kalian selesaikan pada minggu ketiga atau minggu keempat, itu nanti silahkan bisa kalian kumpulkan seperti itu. Jadi tidak harus menunggu batas akhir seperti itu. Nah, kemudian untuk RTM 3 ini rencananya nanti rentang waktunya dimulai dari minggu ke-6 sampai minggu ke-8. Nah, kemudian untuk RTM 4 karena memiliki tagihan yang lebih banyak, kemudian bobotnya juga paling besar dari penilaian untuk nilai akhirnya, jadi kami nanti rencanakan harus diselesaikan selama rentang waktu pertemuan atau minggu ke-9 sampai minggu ke-16. Oke. Seperti itu yang bisa kami sampaikan pada introduction dari mata kuliah evaluasi hasil pembelajaran ini. Mudah-mudahan informasi awal ini menjadi pengetahuan yang bagus bagi kalian nanti untuk menyelesaikan mata kuliah evaluasi hasil pembelajaran ini dengan nilai yang memuaskan. Jika
adik-adik mahasiswa nanti memiliki pertanyaan-pertanyaan karena misalnya ada yang kurang jelas di dalam penyampaian atau kurang lengkap atau kurang detail disampaikan melalui presentasi ini, jadi silahkan bisa pertanyaannya nanti kalian posting di kolom komentar. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.